Oke, jadi kenapa namanya Milih di Denpasar? Karena memang pertama kali saya merintis usaha saya dari nol, itu di tahun 2015, saya memang menjual snack Milidi. Snack Milidi itu hanya dijual di sekolah-sekolah, Kak. Jadi kalau di sekolah-sekolah itu kan ada yang kemasan kecil-kecil tuh, ada yang 1000-an, dan rasanya cuma ada 2, pedas sama asin. Nah, di sana saya melihat suatu peluang di mana kenapa nggak rasanya dikembangin aja, dan akhirnya saya ketemu yang namanya produsen, itu kebetulan di luar Pulau Bali, di Jawa. Di situ masih yang namanya bisnis online itu menggunakan BlackBerry, BBM. Jadi bisnis itu masih lagi hitsnya itu BBM. Saya menjual snack itu akhirnya banyak pelanggan, mulai dari teman-teman dulu, teman-teman terdekat saya jualin, terus akhirnya lama-kelamaan lebih luas lagi pasarnya gitu. Oke, jadi selanjutnya setelah saya menjual Milidi, pada saat tahun 2018 itu yang lagi hits pada saat itu adalah kue cubit montok. Jadi saya pada saat itu yang lagi trending yaitu kuliner di kue cubit. Nah, pada saat itu benar-benar kue cubit itu banyak banget yang minat, dan akhirnya saya penasaran gimana sih rasanya buat kue cubit. Akhirnya saya searching di Google, saya cari resepnya, saya coba-coba. Awalnya memang rasanya nggak enak, Kak. Tapi akhirnya saya terus mencoba sampai resepnya enak. Setelah itu saya kasih dulu tester ke orang-orang terdekat, terutama keluarga, ke mama, ke orang tua, ke adik-adik. Akhirnya enak, baru saya berani untuk jual. Dan akhirnya apa? Pada saat itu 2018 saya kasih brand kue cubit saya namanya kue cubit montok, dan akhirnya diterima dengan sangat baik sama customer. Jadi banyak pelanggan, sampai sekarang pun masih saya jual kue cubit itu, seperti itu. Kalau marketing penjualannya pada saat itu 2018 udah yang namanya pemasaran media digital, yaitu Instagram. Nah, di mana Instagram itu menurut saya adalah wadah yang benar-benar membantu istilahnya kita mengembangkan dan memperkenalkan produk yang kita punya ke istilahnya pasar yang lebih luas gitu. Nah, yang paling bagusnya lagi nih dari Instagram. Jadi Instagram itu ada yang namanya program iklan bersponsor, di mana iklan bersponsor itu menurut saya sangat berefek yang namanya dalam memperkenalkan usaha kita ke orang-orang, karena wadah yang diberikan oleh Instagram dengan iklan bersponsor itu sangat istilahnya bermutu dan membantu kita dalam mempromosikan usaha kita, seperti itu. Support dari keluarga, tentunya dari dukungan keluarga itu lebih membantu Cynthia dalam mengelola bisnis, terutama dalam waktu Cynthia masih sekolah ya, terutama orang tua, mama, adik-adik juga, bapak juga. Jadi pada saat Cynthia sekolah, jadi yang mengalihkan dan menghandle bisnis Cynthia itu Cynthia alihkan ke keluarga. Jadi istilahnya di sini bisnis keluarga saling bantu-membantu gitu, Kak. Pada saat merintis itu belum dalam bentuk toko, jadi masih rumah. Jadi istilahnya home store seperti itu. Di saat saya pernah ditipu oleh customer saya juga pernah yang namanya jual pizza. Jadi pada saat itu ada customer yang membeli pizza saya sebanyak 5. Nah, pada saat itu sistem ketemunya ke customer itu COD, cash on delivery. Pada saat saya sudah di tempat, itu kondisinya orang yang memesan dalam waktu itu masih BlackBerry ya, itu nomor saya diblokir, Kak. Pada saat udah di tempat. Bisa bayangkan itu pizza, istilahnya pizza itu kan kalau misalkan kita udah ada yang beli otomatis harus dimakan, ya kan, kalau gitu rusak. Jadi pizza tersebut karena customer-nya juga ngeblokir saya, akhirnya saya berikan ke orang yang lebih membutuhkan. Saya mampir ke tempat pembuangan sampah di Monang Maning dan saya berikan pizza itu ke para pemulung lah istilahnya yang lebih membutuhkan, dan saya berharap semoga apa yang saya berikan itu bisa bermanfaat buat mereka, dan nanti efeknya ke depannya apa kebaikan yang saya tanam, hasil yang saya akan dapatkan yang lebih baik lah istilah gitu, biar nggak ditipu orang lagi gitu. Kesuksesan itu adalah dimana di saat planning yang kita rencanakan itu tercapai. Jadi di saat Cynthia dari tahun ke tahun itu pasti punya planning, Kak. Jadi misalkan nih 2015 tahun Cynthia mengawali bisnis Cynthia. Jadi di tahun 2015 itu Cynthia planning semua apa yang Cynthia harapkan dan cita-citakan dari usaha Cynthia di 2016 gitu. Jadi
Itu yang membuat Cynthia jengah gitu. Jadi akhirnya ada beberapa planning yang tercapai, itu Cynthia syukuri, tapi jika tidak, Cynthia akan ulang di tahun berikutnya biar tercapai, seperti itu. Oke, jadi tips nih buat teman-teman terutama yang masih muda, tetap semangat. Dan pastinya kalian sebelum memulai bisnis, kalian harus paham yang namanya passion. Jadi lebih asik menjalankan suatu bisnis dengan passion yang kita punya sendiri gitu. Jadi dan tetap optimis dan jangan pernah yang namanya menunda-nunda. Istilahnya kalau memang sudah ada peluang, sudah ada sesuatu yang memang bagi kalian itu terinspirasi untuk kalian jalankan bisnis tersebut, langsung jalankan. Dan jangan lupa kalau bisa rintislah dari nol, karena di saat kalian merintis dari nol, kalian akan tahu bagaimana proses-proses dari kalian yang akan kalian jalani dari nol. Nah, jadi setiap proses itu pasti akan mendatangkan suatu pengalaman, di mana pengalaman itu akan membuat kalian menjadi sosok yang lebih strong dalam menjalankan bisnis. Jadi tetap semangat, tetap optimis, lakukan yang terbaik versi dirimu sendiri, dan jangan lupa juga tetap berdoa agar semua apa yang kalian cita-citakan bisa tercapai. Jadi itu dari saya. Terima kasih.